Shalom Bapak Ibu, kembali kita diberi kesempatan berkumpul di acara e-home study, melanjutkan pembahasan kitab Matius. Hari ini kita akan membahas Matius 10 ayat 16-33. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kami persilahkan Pak Mak. Ya, baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab e-home study pada malam hari ini. Dan hari ini kita sudah sampai di Matius 10 ayat 16 sampai 33. Ya, Matius 10 ayat 16 sampai 33. Seperti biasa kita akan bacakan dulu ayatnya. Saya minta Pak Ferry membaca. Kita membaca dari terjemahan baru edisi 2 Pak Ferry, jadi ada di sini ya, ada di layar. Silakan dibaca. Oke, siapa? Matius 10 ayat 16 sampai 33. Ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Ayat 18, karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka, dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 22, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata padamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ayat 25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ayat 26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung dan tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat 27, apa yang kukatakan padamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Ayat 28, janganlah takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29, bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31, karena itu janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ayat 33, namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Amin. Ya, amin. Kita sudah membaca ayatnya ini dari terjemahan baru edisi kedua ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai Alkitab yang edisi pertama yang lama, beberapa ayat bunyinya mungkin sedikit berbeda ya. Tetapi ini yang edisi terbaru dan terjemahannya lebih baik dibandingkan dengan yang dulu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan.
Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid diutus seperti domba ke tengah serigala, yaitu dari Matius 10 ayat 16. Ya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa para murid sudah diutus ke bangsa Israel ya Bapak Ibu, itu yang sebelumnya. Jadi mereka sudah diutus ke orang-orang Israel. Ini sudah membahas sesuatu yang berbeda karena di sini dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebelumnya Tuhan Yesus mengutus para murid ke tengah-tengah domba. Ya, jadi perhatikan ya Bapak Ibu, kita kalau belajar Alkitab itu harus memperhatikan konteksnya. Jadi kita jangan sembarangan menafsirkan domba dan serigala. Kalau di ayat 6, kita melihat bahwa para murid itu diutus ke domba. Domba itu siapa? Domba itu adalah bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus mengasihani bangsa Israel karena bangsa Israel itu seperti domba yang tidak bergembala. Nah, jadi pengutusan para murid ke tengah bangsa Israel yang seperti domba tidak punya gembala itu terjadi pada saat Tuhan Yesus masih ada di bumi, belum naik ke surga. Nah, tetapi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga dalam misi jangka panjang, para murid dikirim ke tengah-tengah serigala, ya. Jadi ini Tuhan Yesus sudah berbicara tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang terjadi setelah para murid menyelesaikan misi jangka pendeknya tadi semasa Yesus masih ada di bumi. Kalau kita melihat para murid diutus menjangkau seluruh dunia, yaitu serigala. Serigala itu melambangkan orang-orang non-Yahudi, ya. Jadi para murid akan bersaksi kepada orang-orang non-Yahudi, dan mereka orang-orang non-Yahudi ini membenci orang-orang Yahudi. Oleh karenanya banyak aniaya yang menghadang para murid, ya. Ini tidak pernah dialami ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi. Saat mereka melayani domba atau melayani orang Yahudi, mereka pun tidak mengalami aniaya, ya. Jadi apa yang dimaksud mulai ayat 16 ini adalah setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru mereka akan melayani seluruh dunia, ya, melayani bangsa-bangsa lain, ya. Nah, ini berlaku bukan hanya bagi para murid, Bapak Ibu, karena bagi kita pelayanan penginjilan juga harus kita lakukan sampai akhir zaman. Ya, kenapa para muridnya sendiri disebut domba? Karena mereka itu lemah dan tidak berdaya untuk menghadapi dunia yang kejam dan memusuhi Allah. Jadi dunia di luar orang Yahudi itu memusuhi Allah dan tidak suka kepada orang Yahudi. Itulah sebabnya mereka disebut serigala dan para murid disebut domba. Karena domba itu tidak berdaya. Domba itu bodoh, nggak berdaya, panikan, punya herd mentality, artinya kalau terpisah dari kawanannya dia panik dan tidak tahu mau ngapain, ya, dan tidak melawan. Domba itu begitu. Jadi kalau yang melawan, yang suka melawan gembalanya, yang suka kabur sendiri, itu kambing bukan domba. Domba itu nggak melawan, domba itu bodoh. Ya, saya belum lama ini ke Cimory, apa namanya, farmland itu, ya. Nah di situ ada domba, dombanya diam aja, pokoknya kita elus-elus, kita pegang, diem aja. Nah itulah domba. Coba kambing ditanduk nanti sama dia gitu ya. Kalau kambing nggak bisa diem, kalau domba diem aja, mau diapain, dielus-elus, dipegang-pegang, diem aja. Domba tuh begitu,
Ya, nah para murid itu lemah dan tidak berdaya seperti domba, Bapak Ibu. Nah, lalu di ayat 16 Tuhan Yesus juga berkata, karena itu, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, apa maksudnya? Nah, hari ini sih kita memandang ular itu licik, betul nggak? Kayaknya kita nggak pernah melihat ular itu digambarkan sebagai sesuatu yang baik gitu. Kalau hari ini ya. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan itu. Merpati juga biasanya jadi simbol yang baik. Karena merpati itu simbol perdamaian kan. Bener nggak? Ya. Tapi nggak begitu juga maksud Tuhan Yesus. Ular itu punya kelebihan, merpati punya kelebihan. Ular punya kelemahan, merpati juga punya kelemahan. Nah, jadi Tuhan Yesus menggunakan sifat-sifat yang baik dari ular dan merpati. Contoh kita baca, ular itu seperti apa? Di Kejadian 3 ayat 1, tolong Pak Ferry bacakan Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu adalah hewan yang paling cerdik. Nah, jadi sekalipun kecerdikannya itu tidak selalu baik, seperti yang kita lihat di Kejadian dia menggunakan kecerdikannya untuk memperdaya Hawa, tetapi ular itu menggambarkan kecerdikan dan juga kebijaksanaan, Bapak Ibu. Ya, jadi itu sifat positif dari ular. Jadi, jangan kita selalu memandang ular itu negatif. Kalau dalam kedokteran juga ular juga menjadi simbol pengobatan, ya, karena tongkat Asclepius itu di atasnya ada ular. Jadi ular itu tidak selalu negatif ya Bapak Ibu. Jadi ular adalah kebijaksanaan atau kecerdikan. Oke, sementara merpati itu melambangkan ketulusan dan kepolosan. Coba kita lihat Hosea 7 ayat 11. Hosea 7 ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Ya, jadi merpati digambarkan sebagai binatang yang tolol. Coba kalau ular itu cerdik, merpati itu tolol. Tapi tolol itu maksudnya tulus dan polos. Ya, jadi cerdik seperti ular itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk apa? Melakukan yang baik. Sementara merpati itu bodoh atau tolol untuk melakukan yang jahat. Tetapi tentunya kita melihat bahwa ada keseimbangan antara kecerdikan dan ketulusan ini. Ya, Paulus juga menggunakan simbol yang sama meskipun tidak menyebutkan binatang di Roma 16 ayat 19. Coba Pak Ferry tolong bacakan. Roma 16 ayat 19. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ya, jadi bijaksana terhadap apa yang baik itu artinya cerdik seperti ular. Lalu, nah, sementara dia tidak punya kecenderungan melakukan sesuatu yang jahat. Itu namanya tulus seperti merpati, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus memahami gambaran dari apa yang dipercaya atau apa yang diyakini dalam budaya orang Yahudi zaman itu dan tidak mengarang sendiri. Jangan mengarang sendiri, ular sama merpati kita karang sendiri maksudnya gitu ya. Orang Yahudi itu punya gambaran sendiri tentang ular dan merpati. Jadi keseimbangan antara ular dan merpati ini tidak mudah dicapai. Bagaimana kita cerdik tetapi tulus? Itu sulit dicapai. Tapi harus diusahakan sebagai orang percaya.
Dan para murid Yesus pun harus mengusahakannya. Contoh, Rasul Paulus pun melakukan hal ini. Dia mendisiplin tubuhnya, ya, dan menguasainya sepenuhnya. 1 Korintus 9 ayat 27. Nah, itu seperti merpati artinya. Tetapi dia juga cerdik karena dia menggunakan hak-haknya sebagai warga negara Romawi. Kisah Para Rasul 16 ayat 27. Dia tahu haknya sebagai orang Romawi, dia punya hak yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Sehingga dia manfaatkan itu. Itu cerdik namanya. Ya, dan kita pun harus begitu. Jadi orang percaya dan misionaris tidak boleh hanya tulus saja, harus juga cerdik, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada dua makna di sini, tulus dan cerdik, serta mengutamakan kebaikan dan tidak punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Itu artinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, di ayat 17 dikatakan, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Nah, di rumah ibadat orang Yahudi itu namanya sinagoga, itu bukan hanya rumah ibadat, Bapak. Rumah ibadat mereka, sinagoga itu menjadi sekolah, namanya Beit Midrash, ya, menjadi tempat penginapan buat orang asing yang datang ke daerah itu. Dan juga di sana ada pengadilan lokal. Jadi setiap area, setiap kota yang mempunyai sinagoga menggunakan sinagoga itu sebagai suara saya kedengeran, Bapak? Tadi saya freeze. Kedengeran ya? Oke. Sebagai pengadilan ya. Nah, pengadilannya itu siapa yang mengadili? Yang mengadili namanya majelis agama atau Sanhedrin. Sanhedrin. Nah, yang dimaksud Sanhedrin ini bukan Sanhedrin besar, bukan. Tapi pengadilan lokal. Jadi pengadilan rendah di satu negara, satu kota yang terdiri dari 23 orang penatua, ya, bukan Sanhedrin yang ada di Yerusalem itu, bukan. Jadi bukan Sanhedrin besar. Dan di sini Yesus menubuatkan bahwa para misionaris, ya, para misionaris yang diutus ke tengah-tengah serigala atau bangsa-bangsa lain tersebut akan dianiaya oleh para pemuka agama Yahudi. Itu juga akan diulangi di Matius 23 ayat 33 sampai 34. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menyebut sinagoga, ya. Jadi meskipun mereka diutus ke luar area Israel, tetapi mereka mendapati permusuhan dari orang-orang Yahudi sendiri, ya, karena mereka dipandang menyebarkan ajaran sesat oleh orang Yahudi, ya. Nah, kalau dikatakan mereka akan dicambuk di sinagoga, jadi bukan di ruang ibadahnya, bukan, tetapi di pengadilannya, karena sinagoga berfungsi sebagai pengadilan. Dan pengadilan ini, ya, pencambukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini ada aturannya, yaitu tidak boleh lebih dari 40 bilur. Tidak boleh lebih dari 40 bilur. Sehingga mereka akan mencambuk 39 kali, itu maksimumnya. Lalu bagaimana caranya mereka mencambuk 39 kali? Mereka pakai cambuk bercabang 3, Bapak Ibu. Jadi sekali pukul, pak, 3 bilur. Jadi cukup 13 kali. Nah, nggak lewat 40 kan? Karena kalau satu-satu, jadi capek mereka, ya. Jadi mereka pakai cambuk bercabang 3, lalu sekali pukul langsung 3 bilur. Cukup 13 kali, selesai. Nah,
Paulus pernah dicambuk dengan cara ini. Di 2 Korintus 11 ayat 24 dia mengatakan dia pernah dicambuk 39 kali. Ya. Dan di sini Tuhan Yesus menarik sekali karena dia mengatakan rumah ibadat mereka, dalam bahasa aslinya tes sinagoges afton. Berarti sinagoga itu milik orang-orang Yahudi yang memusuhi para murid. Ya. Jadi sinagoga itu milik musuh dari para rasul. Itu makanya mereka akan dicambuk oleh orang-orang Yahudi tersebut. Nah, ayat 18 mengatakan, karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini para misionaris itu tidak hanya dihadapkan kepada Sanhedrin, tetapi juga kepada para penguasa dan raja-raja, termasuk raja yang tidak mengenal Allah. Dan itu pun sudah digenapi, Bapak Ibu. Rasul Paulus itu menghadap Gubernur Galio, itu ada di Kisah Para Rasul 18, Gubernur Felix, Kisah Para Rasul 24, Gubernur Festus, Kisah Para Rasul 25, itu petinggi semua. Kemudian Raja Agripa, ya, Kisah Para Rasul 25-26, bahkan Kaisar Nero, Kisah Para Rasul 25 ayat 11. Rasul Paulus menghadap Kaisar Nero, pertama kali dia dibebaskan, yang kedua kali dia dihukum mati. Jadi dia menghadap 2 kali. Ya. Petrus juga menghadap Kaisar Nero dan dihukum mati. Yohanes menghadap Kaisar Domitianus, tetapi hukumannya bukan hukuman mati, dia dibuang ke Pulau Patmos dan di sana dia selamat lagi, tidak mati. Ya, ketika para rasul dihadapkan ke penguasa dan raja-raja, itu menjadi kesempatan bagi para rasul untuk bersaksi. Jadi mereka tidak perlu khawatir gitu ya. Justru itulah kesempatan bagi mereka untuk bersaksi, Bapak Ibu. Baik, lalu ketika diperhadapkan kepada pengadilan dan penguasa tadi, wah mereka pasti berpikir gitu ya, wah kita ini kan nelayan, mana bisa saya menghadap raja, ya, mana bisa saya menghadap gubernur. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata di ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi meskipun mereka mungkin levelnya jauh dari penguasa-penguasa tersebut dan pendidikannya juga rendah, tetapi mereka tidak perlu khawatir karena Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam mereka. Contohnya di Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Silakan Pak Ferry. Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ya, jadi roh yang mendorong mereka untuk berbicara itu, wah itu luar biasa itu Bapak Ibu. Ya, karena itu Roh Kudus. Maka yang penting bagi para rasul ketika mereka menjadi utusan Injil ke daerah yang memusuhi mereka, yang penting adalah mengandalkan Roh Kudus. Ya. Maka yang namanya kebodohan, pendidikan rendah, kemampuan rendah, itu nggak jadi alasan. Karena Roh Kudus akan membantu mereka. Ya, kita pun juga harus mengandalkan Roh Kudus dalam apa yang kita lakukan, terutama dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kemudian di ayat 21, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anak-anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Wah, di sini Bapak Ibu terjadi perlawanan dari keluarganya mereka sendiri. Ya, mengapa sih kok
misi pengabaran Injil ini akan mendapatkan perlawanan dari keluarga. Karena orang-orang Yahudi, terutama yang di luar Israel itu, akan melihat ini ajaran yang aneh. Wah, jangan-jangan mereka mengajak keluarga untuk menyembah Allah lain, ya. Dan akibatnya apa? Harus dihukum mati. Menurut Ulangan 13 ayat 6 sampai 10, kalau mengajak keluarga menyembah Allah lain itu akan dihukum mati. Jadi orang-orang Yahudi ini bisa menganggap bahwa orang-orang Kristen yang menyembah Yesus itu menyembah berhala. Ya. Jadi kalau orang Yahudi mengira para murid menyesatkan orang untuk menyembah berhala, maka mereka akan menghadapi perlawanan dan ancaman hukuman mati. Dan ikatan keluarga tidak akan mampu mengatasi fanatisme buta dari orang-orang Yahudi ini. Jadi mereka juga sangat mabuk agama. Ya. Mereka merasa membela Allah dan berbuat bakti kepada Allah, sehingga melawan keluarganya sendiri itu mereka anggap sebagai membela Allah, karena keluarganya sudah sesat menyembah berhala. Ya, jadi mereka akan diserahkan oleh keluarganya sendiri. Ini juga ada tulisan para rabi ya yang senada dengan hal ini. Ya, contohnya dalam Mishnah Sotah 9 ayat 15, tulisan para rabi ya, ini bukan kitab suci. Hubungan keluarga yang semestinya akan menjadi rusak. Anak laki-laki akan mempermalukan ayahnya, anak perempuan akan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh seseorang adalah anggota keluarganya sendiri. Wajah generasi akan menjadi bagai wajah anjing. Anak-anak tidak lagi menghormati ayahnya. Dan kepada apa lagi kita masih bisa bergantung? Hanya kepada Bapa kita di surga. Ya, ini tulisan para rabi, senada. Jadi mereka pun mengetahui bahwa ke depan ya orang-orang akan menghadapi perlawanan dari keluarganya sendiri. Oke, ayat 22. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Nah, kita harus ingat ya Bapak Ibu, bahwa bagi orang Yahudi, nama itu mewakili pribadi yang memiliki nama. Jadi kalau dikatakan kamu akan dibenci oleh karena namaku, oleh karena nama Yesus, itu bukan karena namanya, tapi karena mereka membawa pribadi Yesus. Dan ini juga istimewa karena Tuhan Yesus mengatakan ya, kebencian oleh karena namanya itu merupakan pencerminan pribadi Yahweh. Jadi kenapa orang benci kepada nama Yesus, ya, sebetulnya mereka itu membenci nama Yahweh jadinya, tanpa mereka sadari. Jadi Yesus mengatakan, namaku itu sebetulnya mencerminkan pribadi Yahweh yang harus menjadi pusat penyembahan dan kesetiaan Israel. Coba lihat Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 15. Pak Ferry silakan. Di sini sebetulnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya itu adalah Yahweh sendiri sebetulnya. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah, kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, jadi nama itu luar biasa Bapak Ibu bagi orang Yahudi ya. Nama mencerminkan pribadi. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan para murid membawa nama Yesus, itu luar biasa. Itu hak istimewa mereka. Karena nama Yesus itu berarti pribadi Allah. Tetapi hak istimewa itu juga disertai dengan kebencian
Karena kebencian terhadap Yesus akan dilanjutkan dengan kebencian terhadap para pengikutnya. Jadi sekalipun mereka punya privilege, hak istimewa untuk membawa nama Yesus pribadi Allah, tapi mereka akan dapat kebencian, sama seperti Yesus dibenci. Di sini Bapak Ibu, sabda Yesus ini mirip dari kitab intertestamental 2 Esdras 6 ayat 25. Orang yang bertahan dari semua ini yang telah kuberitahukan kepadamu akan terlepas dan melihat keselamatanku dan akhir duniamu. Ya. Nah, jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud bertahan sampai kepada akhir itu adalah kebencian dan aniaya itu tidak akan menang. Jadi bertahanlah sampai kedatangan Kristus atau sampai akhir hidup mereka. Dan kalau mereka bisa bertahan, mereka akan diselamatkan. Keselamatan di sini berarti bukan nyawa mereka selamat, bukan mereka tidak jadi mati, bukan. Keselamatan maksudnya kalau mereka mati pun mereka tetap masuk ke dalam berkat yang kekal. Jadi keselamatan adalah memasuki damai sejahtera dan berkat kekal kerajaan surga secara penuh. Ya, jadi bertahan sampai kepada akhirnya bisa berarti bertahan sampai kedatangan Kristus atau bertahan sampai akhir hidup mereka. Pokoknya mereka akan selamat kalau mereka bisa bertahan sampai kepada akhir hidup mereka. Artinya mereka akan masuk ke dalam berkat kekal, Bapak Ibu. Ayat berikutnya, ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, ini kan ayat yang aneh kan? Ini ayat yang aneh, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Lari ke kota yang lain itu bukan karena mereka memprioritaskan keselamatan nyawa mereka. Tuhan Yesus mengatakan kamu lari aja ke kota yang lain. Bukan supaya mereka selamat, melainkan agar Injil dapat diberitakan lebih luas lagi. Nah, sekarang apa artinya pernyataan Tuhan Yesus? Sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ada 4 pilihan. Yuk kita voting ya. Yang pertama, para murid akan melihat kebangkitannya. Nah, jadi artinya Anak Manusia sudah datang, artinya kebangkitan para murid. Kebangkitan Tuhan Yesus, mohon maaf. Yang B, para murid akan melihat kedatangan Yesus di hari Pentakosta. Ya, karena Roh Kudus turun. C, para murid akan melihat kehancuran Yerusalem di tahun 70. 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Yang D, penginjilan di Israel akan berlangsung terus sampai kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu pilih A, B, C, D, tulis di chat, silakan. Tulis di chat A, B, C, D, yang mana yang menurut Bapak Ibu benar, silakan. Ayo. D, apalagi, ayo. Siapa lagi? Masa D aja? Ayo, pilih Bapak Ibu, yang mana yang kira-kira benar? Semua pilih D ya. Semua pilih D. Kenapa D? Kenapa D, Bapak Ibu? Pak Mul, kenapa D, Pak Iya, Mul? karena sampai Anak Manusia datang kan, Pak. Iya, sampai pada Tuhan Yesus datang ya. Iya. Di sini Tuhan Yesus mempunyai ajaran yang penting bagi orang-orang yang mengikutnya ya, para murid dan juga kita sebagai penerusnya. Sekalipun kita para murid itu menjangkau orang-orang non-Yahudi, para misionaris itu tidak boleh melupakan Israel. Itu maksud Tuhan Yesus. Jadi misi mereka di Israel tidak akan selesai sampai kedatangan Kristus yang kedua. Dulu memang Israel itu keras hati. Ya, dan bahkan sampai sekarang juga masih keras gitu ya. Tapi Allah tetap setia. Mengapa? Janji Allah kepada Israel itu tidak dibatalkan. Karena itu Israel tidak boleh ditinggalkan dalam penginjilan sampai pada akhir zaman. Itu maksudnya Tuhan Yesus ya. Jadi sekalipun mereka menginjil kepada bangsa lain, nggak boleh melupakan
Israel. Nggak akan selesai kamu ke seluruh kota Israel sampai kepada Tuhan Yesus datang. Oke, ayat 24. Nah, di ayat 24 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Ini juga jangan ditafsirkan keluar konteks. Ya, jangan ditafsirkan keluar konteks. Nanti kita bisa bilang, loh, saya lebih pinter kok daripada dosen saya. Nah, jangan kayak begitu. Bukan maksud Tuhan Yesus, bukan begitu. Karena di zaman itu, seorang murid atau talmidin itu punya tujuan untuk menjadi seperti sang rabi yang dia ikut. Ya, karena itulah mereka tinggal bersama dengan sang rabi. Rabi kemana mereka ikut. Rabi tidur bersama dengan para murid-muridnya, makan bersama. Pokoknya semua kegiatan bersama. Supaya si talmid bisa menjadi seperti rabinya. Seorang murid ingin jadi seperti gurunya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus berkata, seorang murid Yesus tidak akan menjadi seperti Yesus apabila tidak mempraktikkan ajaran Yesus. Itu maksudnya, ya. Jadi karakteristik seorang murid Yesus yang membawa misi penginjilan ke seluruh dunia itu harus mempraktikkan apa yang diajarkan Yesus. Khususnya dalam perikop ini adalah tentang aniaya. Ya, jadi maksudnya mereka tidak lebih daripada guru yaitu Yesus sendiri adalah dalam konteks aniaya. Maksudnya begini. Yesus tahu dirinya akan menghadapi perlawanan dan aniaya bahkan sampai disalib. Para murid juga akan begitu. Kemudian Yesus akan rela menderita disiksa, disalib tanpa bersungut-sungut. Karena itu para murid harus mempraktekkan hal yang sama. Tidak boleh bersungut-sungut ketika mereka dianiaya. Itu maksudnya. Jadi kita harus baca sesuai konteks. Jangan keluar dari konteks. Ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, kan benar kan? Jadi cukup bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, itu maksudnya mereka juga akan menderita sama seperti Yesus. Ya, dan itu cukup. Nggak akan lebih dari itu. Maksudnya begitu. Nah, siapa itu Beelzebul? Kalau Yesus disebut Beelzebul, maka muridnya juga akan disebut Beelzebul. Gitu kata Yesus. Siapa itu Beelzebul? Beelzebul adalah dewa Filistin yang disembah di Ekron. 2 Raja-Raja 1 ayat 2. 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Silakan Pak Ferry baca. 2 Raja-Raja 1 ayat 2. 2 Raja-Raja 1 ayat 2. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ya, itu. Kenapa ditulisnya Baal-Zebub pakai B? Itu pelesetan, Bapak Ibu. Sebetulnya orang Filistin itu menyembah dewa Beelzebul. Ya, kalau di Perjanjian Lama Baal, tapi kalau di Perjanjian Baru Beelzebul. Artinya tuan rumah. Beelzebul itu artinya tuan rumah. Tapi karena orang Yahudi nggak suka orang Filistin dan juga mereka tahu itu berhala, maka mereka pelesetin. Jadi Beelzebub pakai B, ya, yang berarti tuan lalat. Jadi itu pelesetan. Harusnya Beelzebul pakai L. Kalau pakai B artinya tuan lalat. Nah, Tuhan Yesus menggunakan permainan kata di sini. Jadi perhatikan, jika tuan rumah disebut Beelzebul artinya tuan rumah, apalagi seisi rumahnya. Jadi permainan kata ini sebetulnya. Orang Yahudi menuduh Yesus bersekongkol dengan iblis untuk melakukan mujizat. Nanti kan ada ya di pasal-pasal berikutnya. Karena itu tuduhan yang sama akan dikenakan kepada para murid. Tuhan Yesus sudah memperingatkan, kamu juga akan dituduh
serupa itu. Tapi kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh para murid? Ayat 26. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Nah, Bapak Ibu, yang ini juga jangan ditafsirkan keluar dari konteksnya, ya. Karena ayat yang serupa ada juga di Lukas. Jadi jangan ditafsirkan keluar dari konteksnya. Di sini konteks yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus, pesannya adalah jangan takut terhadap mereka yang mau menganiaya kamu. Mengapa? Ayat 26 dan 27 itu berkata, keadilan Allah akan menang. Jadi kalau yang dikatakan tak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan tersingkapkan, itu bukan rahasia kita, rahasia pribadi, bukan. Itu maksudnya kebenaran Injil Kerajaan akan tersingkap. Kebenaran Injil Kerajaan itu nggak bisa ditutup-tutupi. Karena mereka sedang dilawan. Perlawanan terhadap Injil itu akan terbukti salah. Makanya akan diberitakan dari atas rumah, terbukti salah. Maka waktu ini adalah waktu untuk memberitakan Injil secara terbuka, nggak lagi rahasia. Jadi yang dimaksud dengan yang tersembunyi ini bukan rahasia pribadi Bapak Ibu, bukan. Itu maksudnya Injil yang tadinya diberitakan secara diam-diam, akan diberitakan di depan umum. Ketika mereka dianiaya, itu waktunya mereka memberitakan di depan umum. Ayat 28. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Apa maksudnya? Ya nggak apa-apa, kalian mungkin akan dianiaya, kalian mungkin akan dibunuh. Tetapi keselamatan kekal para murid terjamin sekalipun mereka kehilangan nyawa mereka. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini. Dulu waktu Tuhan Yesus membuat mujizat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah membuat mujizat? Biasanya dia bilang apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa, gitu kan? Sekarang udah bukan waktunya lagi nih. Ya, ketika para murid diutus ke seluruh dunia untuk menyebarkan Injil, bukan begitu lagi, bukan jangan bilang siapa-siapa, beritakan kepada semua orang. Ya. Nah, maksudnya tadi kan ada apa yang dibisikkan ke telinga, beritakanlah itu dari atas rumah. Nah, dulu para rabi itu sering menggunakan penerjemah, karena para rabi mungkin tidak bisa bahasa yang digunakan oleh para pendengarnya. Ya, seperti hari inilah. Tapi kalau dulu, para rabi itu waktu mengajar dalam bahasa kepada orang-orang yang mengerti bahasa asing, itu akan pakai penerjemah, dan si rabi akan membisikkan apa yang diajarkannya kepada si penerjemah, dan penerjemah itu akan menerjemahkannya dan mengucapkannya dengan suara lantang. Ya. Jadi misalnya si rabi membisikkan dalam bahasa Aram, si penerjemah akan menyampaikan kepada orang banyak dalam bahasa Yunani, gitu. Itu maksudnya ya. Oke. Ayat 29 sampai 31. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil, namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi, karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa Allah memelihara hidup para murid yang mengabarkan Injil, sekalipun aniaya datang. Jadi tetap mereka akan dilindungi, Bapak Ibu. Di ayat 28 tadi, kenapa kok Tuhan Yesus berkata jangan takut kepada yang membunuh tubuh? Karena waktu mereka menghadapi aniaya, seorang misionaris itu dapat terpancing untuk menyangkal Kristus, ya, supaya selamat nyawanya. Tapi Yesus mengingatkan,
menjaga iman kepada Kristus lebih penting daripada keselamatan nyawa di bumi ini. Karena Allah dapat membinasakan orang yang menyangkal Kristus. Karena itu takut kepada Allah lebih penting daripada takut kepada orang-orang yang menganiaya. Ya, jadi menjaga iman lebih penting daripada menyelamatkan nyawa. Apa itu burung pipit, Bapak Ibu? Nah, burung pipitnya orang Yahudi itu seperti ini. Seperti burung gereja, tapi spesiesnya beda sebetulnya ya. Jadi meskipun mirip, ini spesies yang berbeda. Burung pipit di sini itu adalah makhluk yang tidak berharga. Harganya berapa? Tadi 1 asarius atau 1 keping uang terkecil itu dalam bahasa aslinya asarion, atau dalam uang Romawi itu namanya asarius. Jadi 1 asarius itu 1/16 dinar. 1 dinar itu upah pekerja sehari. Hari ini upah pekerja DKI kita sederhanakan Rp200.000. Upah pekerja UMK di DKI itu sekitar 200.000. Berarti 1 asarius itu Rp12.500. Rp12.500 dapat 2 ekor burung pipit. Dapat 2 ekor burung ini. Jadi ini burung yang sangat murah maksudnya. Kalau Bapa memelihara makhluk yang murah dan tidak berharga ini, apalagi para murid. Jadi buat apa takut, kata Tuhan. Ya, buat apa takut? Mereka tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, padahal harganya cuma Rp6.250 seekor. Ya. Ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini? Murid Yesus yang sejati. Tidak takut mati. Sehingga tidak akan takut mengakui Yesus di depan umum, sekalipun itu dapat membahayakan nyawanya. Dan Tuhan Yesus akan menghargai pengakuan itu dengan mengakui murid-muridnya itu di hadapan Bapa nanti, di pengadilan Bapa. Jadi kalau ada orang yang berusaha menyelamatkan nyawa dengan menyangkal Yesus, itu bukan murid yang sejati. Dan nanti di pengadilan Bapa kelak, Yesus akan menolaknya sehingga orang itu akan tertolak dari hadapan Bapa selama-lamanya. Jadi ingat, kita harus berhati-hati ya. Ini konteksnya dalam penginjilan ya. Dalam penginjilan jangan takut ya terhadap orang-orang yang bisa menganiaya, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyelamatkan ketika di akhir zaman nanti. Di pengadilan nanti, kalau orang yang menjaga imannya di depan Yesus akan diakui juga oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa di surga. Oke, sebelum kita buka pertanyaan, ini adalah beberapa aplikasi yang saya dapatkan dari bacaan hari ini ya. Yang pertama adalah menjaga hati. Kita, karena kita juga menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang jahat, kita pun mengalami hal yang sama, yaitu seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Untuk itu kita harus tahu cara dunia yang jahat dan bagaimana dunia dapat menyerang kita agar dapat menghindarkan diri dari bahaya. Ya, kalau dunia mau menyerang kita dengan cara tertentu, ya kita harus bisa menghindarkan diri dari bahaya. Ya, tapi ingat loh, ini cerdik seperti ular. Maksudnya supaya kita bisa bebas dari bahaya akibat penginjilan tersebut. Tidak berarti memiliki hati ular, ya beda ya. Cerdik seperti ular itu otaknya otak ular, tapi hatinya bukan hati ular. Kenapa? Hati ular itu adalah hati yang tidak percaya kepada siapapun. Curiga sama semua orang, ya. Jadi jangan sampai seperti itu.
Tapi kita harus punya hati merpati, tulus seperti merpati. Artinya apa? Menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Tidak ingin menyakiti siapapun. Merpati itu selalu tulus, polos. Bahkan tadi di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan tolol. Maksudnya tidak ingin menyakiti siapapun. Jadi keseimbangan antara sifat ular dan merpati itu harus kita miliki, Bapak Ibu. Agar pesan Injil Kerajaan Allah dapat terus kita sebarkan ke tengah dunia yang jahat. Kemudian aplikasi berikutnya, perlawanan dan aniaya. Orang percaya dapat dimusuhi orang lain, termasuk anggota keluarganya sendiri karena Yesus. Bapak Ibu kalau yang punya keluarga yang belum mengenal Tuhan, mungkin merasakan permusuhan dari keluarga akibat Bapak Ibu menjadi Kristen. Ya, wah rasanya seluruh keluarga itu memusuhi kita. Memang itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dari dulu. Jadi perlawanan merupakan bagian tak terpisahkan dari pemuritan. Dalam bentuk apapun, ditolak orang, dibenci orang, dianiaya orang, sampai dibunuh. Ya, itu perlawanan dari dunia yang jahat. Tapi kita harus menghadapinya sebagai pemuritan kita. Maksudnya kita dimuridkan menjadi makin seperti Kristus, dan perlawanan itu merupakan bagian dari kelas pemuritan sekolah kehidupan tersebut. Maka Bapak Ibu, sikap menghadapi perlawanan dan aniaya menunjukkan apakah orang itu murid Yesus yang sejati atau bukan. Ya. Ketika kita dianiaya, sikap kita inilah yang menunjukkan kita ini murid Yesus atau bukan. Bagi kita, prioritas utama adalah iman dan ketaatan penuh kepada Yesus. Lebih daripada nyawa kita, artinya lebih daripada apapun yang membuat kita hidup. Demikian juga ketika kita menghadapi perlawanan dari keluarga kita. Iman dan ketaatan penuh kepada Yesus harus kita pegang. Itu prioritas kita. Dan jangan khawatir karena kuasa dan tuntunan Roh Kudus selalu beserta dengan orang percaya dalam aniaya. Ya. Dan yang terakhir, menjadi murid. Kita semua sebagai orang percaya harus menjadi murid Yesus. Kita setuju itu ya, amin ya. Tapi ingat, semua murid Yesus adalah misionarisnya Yesus. Di sini jelas sekali kita semua itu utusan Injil, kita semua misionaris. Tapi tidak semua diutus keluar dari lingkungannya. Kita melihat waktu Yesus menyembuhkan orang Gadara atau Gerasa ya, yang kerasukan setan itu, setelah mereka disembuhkan, orang Gerasa itu tetap ada di daerahnya. Dan mereka menjadi saksi di sana. Saksi Tuhan Yesus di daerahnya, tidak diutus ke daerah yang lain, gitu loh. Jadi kita semua lebih mungkin untuk menjadi saksi di lingkungan kita. Di lingkungan kita sendiri, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di toko kita, di studi kita, di komunitas kita, dan sebagainya. Apakah kita jadi saksi Yesus di sana? Ya. Dan apa itu artinya kita menjadi misionarisnya Tuhan? Kita harus ikut dalam misi penginjilan. Bagaimana caranya? Saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa berbicara kepada orang banyak. Ya, oke, yang pertama, kita harus jadi saksi Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunjukkan Yesus ada dan hidup dalam diri kita. Yang kedua, ikut dalam kegiatan misi kalau memungkinkan untuk menjangkau jiwa bagi kerajaan surga. Ya, penginjilan ke daerah kalau memungkinkan ikutlah, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memungkinkan, Bapak Ibu juga bisa mendukung kegiatan misi. Doakan, berikan dana, ya. Biar kalau misalnya kita memang tidak bisa ke ikut penginjilan langsung, berikan dana, dukungan dana. Mereka juga butuh. Dan juga bentuk dukungan lainnya yang bisa kita lakukan. Ya, itulah artinya kita aktif dalam misi penginjilan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari materi hari ini, dan saya kembalikan ke Pak Ferry untuk tanya jawab. Terima kasih Pak Mark. Bapak Ibu, kira-kira ada yang
ada pertanyaan atas materi kita hari ini? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu Inian. Silakan Bu. Itu kan waktu Tuhan Yesus bilang begitu ke murid-muridnya, untuk mengutus ke serigala itu untuk yang non Yahudi ya Pak ya. Iya betul Bu. Tapi kenapa pada saat Petrus diutus untuk menginjili Kornelius, dia seperti kayak seakan-akan itu hal yang asing gitu loh. Iya betul. Betul Bu. Jadi sampai karena kan bagi dia adalah haram gitu ya, masuk ke sampai ke titik itu haram masuk ke rumah orang yang non Yahudi itu loh Pak. Ya, betul Bu Inian, terima kasih pertanyaannya. Ya betul, karena orang Yahudi memang menganggap rumahnya orang non Yahudi itu haram gitu ya. Bahkan mereka bisa takut untuk masuk ke rumah non Yahudi karena bisa membuat mereka tidak bisa beribadah nanti sesudahnya juga. Ya, tapi Tuhan menegaskan dengan mimpinya kan kepada Petrus supaya Petrus mengerti bahwa orang non Yahudi itu tidak haram. Gitu. Dia pun harus menjangkau orang non Yahudi. Bukannya berarti Petrus lupa akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, tetapi Petrus itu pikirannya masih sangat Yahudi sekali. Jadi memang harus diingatkan. Ya, Petrus itu sangat Yahudi. Makanya kita lihat kan kalau Paulus pernah berkata itu si Kefas, Paulus sering menyebut Petrus itu Kefas ya. Kefas itu munafik gitu ya. Tadinya dia mau makan bersama dengan orang non Yahudi, begitu orang Yahudi datang nggak mau, dia langsung menyingkir gitu ya. Emang munafik itu si Petrus, itu si Kefas. Ya itu karena pikiran Petrus itu masih Yahudi sekali Bu. Ya agak lain dengan si Paulus gitu ya. Iya. Jadi nggak kontradiktif ya Pak ya? Nggak ada overlap juga ya? Tentunya enggak. Itu manusiawi ya, karena apa yang sudah dipelajari dan diyakini oleh Petrus sedemikian lamanya, Bu. Itu perlu dirombak. Ya kayak umpamanya mungkin dia masih disuruh nyuci sesuatu tapi dia jijik gitu kali ya Pak ya? Iya, betul. Suruh makan, makanya suruh makan. Aduh, aku nggak pernah makan yang najis gitu kan. Oke. Nggak bisa ketelen, kalau makan juga nggak bisa ketelen ya, gitu. Oke Pak, thank you Pak. Ya, thank you Bu Inian. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Mak, saya mau tanya dong Pak. Oh ya, silakan Pak. Penginjilan yang tadi Pak Mak sampaikan, itu yang sering kali saya lihat yang memang terkesan tanda kutip agak nekat ya Pak. Itu yang saya melihat itu penginjilan dari para saksi Yehova ya. Itu mereka berani lakukan itu di tengah-tengah, di halte ataupun di tengah-tengah mall yang begitu ramai. Itu mereka berani lakukan Pak, tapi itu tidak pernah saya lihat ada di tengah-tengah orang Kristen pada umumnya gitu, Pak. Itu gimana Pak menurut Pak Mak? Makasih Pak. Iya betul. Kalau mereka itu sangat militan gitu ya. Saudara-saudara kita saksi Yehova itu waduh militannya luar biasa. Mereka bisa ngetuk rumah orang gitu ya. Tujuannya mau menginjili mereka. Apalagi kalau ketemu orang Kristen, mereka paling seneng deh. Daripada orang yang bukan Kristen gitu ya. Karena orang Kristen yang tidak mengerti Alkitab itu lebih mudah untuk terpengaruh mereka. Nah, kenapa mereka melakukannya? Karena itu juga bagian dari apa yang mereka percayai ya, supaya mereka mendapatkan pahala atau mahkota gitu loh. Jadi mereka harus melakukan itu. Sementara kalau di kekristenan yang sesuai Alkitab kan memang kita diperintahkan untuk menginjil, tetapi gereja-gereja pun tidak mau mendorong orang untuk melakukan penginjilan dari rumah ke rumah atau secara langsung seperti itu. Dan sebetulnya yang mereka lakukan itu pun membuat mereka tidak disukai kan, tidak disukai banyak orang gitu loh. Jadi apakah mereka cerdik seperti ular? Belum tentu loh, gitu loh. Karena
itu belum tentu hal yang diinginkan oleh Tuhan dalam kondisi tertentu. Jadi orang Kristen pun belum tentu diinginkan oleh Bapa di surga untuk ngetok rumah tetangga dan menginjili mereka, belum tentu. Kalau ada kesempatan kita boleh berbicara tentang iman kita. Kalau ada kesempatan bicaralah langsung. Tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu, penginjilan itu melalui hidup kita. Tunjukkan hidup kita yang baik, tunjukkan hidup kita yang kudus. Nah, itulah yang membuktikan Tuhan Yesus hidup dalam diri kita. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau orang bertanya, baru kita ceritakan secara terbuka. Gitu. Ya. Silakan Pak Stefanus. Makasih Pak Mak. Iya, makasih Pak Adi. Silakan Pak Stefanus. Ya sambil ditulis ya, ada pertanyaan dari Pak Julius. Cerdik dengan memanfaatkan situasi atau kondisi supaya tujuannya tercapai, apakah itu sama? Memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi itu bukan maksudnya. Tetapi memanfaatkan situasi atau kondisi supaya tujuan kerajaan Allah tercapai, yaitu Injil kerajaan dapat tersebar kemana-mana, itu bisa diterima. Ya, contohnya Paulus sendiri juga melakukan seperti itu. Dia memanfaatkan hak-haknya sebagai warga negara Romawi. Jadi untuk kepentingan kerajaan Allah, iya, saya katakan begitu. Ya, silakan Pak Stefanus. Ya, bentar Pak. Saya tulis. Matius 20 ayat ke-11. Konteks apa, Pak? Matius 21. Matius 21 Ya. ayat yang ke-11 konteks apa? Ayat ke-11. Yang ini, Yesus orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, itu ya Pak? Ya, Ini kan Yesus dilulukan di Yerusalem ya Pak? itu. Ya, jadi orang-orang itu kan mengatakan, mereka kan bertanya, ini siapa ini orang yang masuk naik keledai ini? Ya, maka orang banyak itu karena mereka juga nggak semuanya kenal Yesus, mereka dengar-dengar dari orang lain, maka mereka bilang, oh ini Nabi Yesus namanya, dari Galilea gitu kan. Jadi ya kita jangan ngambil ini lalu kita berkata, oh Yesus itu cuma nabi gitu. Itu kata mereka gitu loh, kata mereka. Tapi Yesus memang nabi, tapi lebih dari sekedar nabi. Gitu ya. Bagaimana Pak? Yang saya maksudkan itu dalam konteks Pak, apakah dia bermitra tidak? Apakah karena Yesus nabi oleh orang banyak di Nazaret di Galilea, Pak? Karena orang-orang itu tahu bahwa Yesus itu orang Galilea. Ini kan orang Yerusalem semua. Ya. Jadi Yesus itu orang Galilea, dari bahasanya pun berbeda, dari pakaiannya juga sedikit berbeda. Jadi Yesus bukan orang Yerusalem, mereka tahu itu. Ya. Memang Yesus itu orang Galilea. Gitu. Ya. Gimana Pak? Ada tadi kurang jelas soalnya. Nanti boleh ditulis Pak, kalau supaya lebih jelas ya Pak, boleh ditulis di chat. Oke, kata Pak Julius, Shalom Pak, agak keluar dari konteks sedikit, apakah iman dengan mempercayakan diri kepada Tuhan itu artinya sama? Ya, mempercayakan diri kepada Tuhan itu adalah iman, gitu ya. Iman itu luas tentunya. Percaya itu iman, mempercayakan diri itu iman juga. Ya, jadi kalau sesuai dengan apa yang tadi kita bahas di sini, konteksnya kan dalam penginjilan. Ketika orang menginjil dan dimusuhi dan dianiaya, maka orang itu harus mempertahankan imannya di sini. Ya, apakah dia menyangkal Yesus atau dia mempertahankan imannya? Kalau dia mempertahankan imannya, bahkan walaupun dia dibunuh pun dia akan selamat nanti di sana. Gitu. Tapi iman juga berarti mempercayakan diri kita kepada Tuhan, betul. Tetapi itu dalam konteks yang lain, bukan konteks ketika mereka diperhadapkan kepada
aniaya, mau tetap menjaga iman kepada Yesus atau menyangkal Yesus. Begitu ya Pak? Pak, mau tanya Pak. Silakan Pak Mul. Kadang-kadang saya berpikir gini Pak, oke lah kalau yang di Israel sekarang itu kan memang sampai kedatangan Tuhan Yesus akan selalu begitu ya. Tapi kadang-kadang di tempat-tempat lain tuh di mana orang Kristen dianiaya karena tinggal di suatu negara atau daerah yang dia itu sangat minoritas gitu ya, sehingga secara ekonomi ditekan, secara politik ditekan, secara sosial ditekan, dan bahkan kadang-kadang dianiaya. Apakah itu sebaiknya mereka jangan tinggal di situ, dipindahkan atau bagaimana ya? Kadang-kadang saya merasa itu kasihan juga ya kalau mereka harus hidup beberapa generasi begitu dianiaya terus, habis kan lama-lama mereka Pak. Iya Kan betul sebaiknya Pak. itu mereka dipindahin aja mungkin ya ke tempat kota atau wilayah atau negara yang memang mayoritas Kristen atau bisa menerima Kristen apa adanya gitu Pak. Jadi kalau ditaruh tempat gitu ya kasihan juga Pak, dari bapak sampai anak sampai cucu dianiaya terus oleh karena dia minoritas. Iya. Gimana itu Pak menurut Bapak? Iya Pak. Nah itu memang kita harus bertanya lagi panggilan mereka, apakah mereka harus menjadi saksi di tempat itu atau tidak ya. Jadi mereka perlu menggumuli apakah memang Tuhan menempatkan mereka untuk jadi saksi di sana. Tapi di ayat Matius 10 ayat 27 tadi kan dikatakan apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Jadi kalau Tuhan ternyata memanggil mereka untuk pindah ke tempat yang lain, itu juga nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Ada kemungkinan kok Tuhan menyuruh mereka pergi ke tempat yang lain dengan tujuan mereka bisa bersaksi di tempat yang lain. Ada kemungkinan seperti itu. Kita tidak bisa membatasi kehendak Tuhan tentunya. Jadi mereka yang dalam kondisi seperti itu harus bertanya kepada Tuhan. Sebetulnya saya ini tempatnya di sini atau enggak sih gitu. Ya. Iya, karena kan saya lihat sekarang dengan kemajuan dunia teknologi, pengabaran Injil bisa melalui YouTube, melalui internet Bisa, gitu Pak ya. Jadi kalau mau menyampai ke pelosok-pelosok dunia mungkin lebih efektif melalui internet atau YouTube gitu ya. betul Pak, tapi kan kita tahu harus mengirimkan orang atau menempatkan orang atau orang tinggal di sana beberapa keturunan dianiaya terus, kasihan juga gitu Pak ngelihatnya Pak. benar Pak, tapi kan kita tahu bahkan seperti di Cina saja YouTube itu nggak bisa diakses kan. Ya, salahnya mereka lah Pak, nggak bisa akses. Iya, pemerintah mereka itu sangat protektif kan. Jadi gereja buat orang asing nggak apa-apa, silakan masuk. Tapi orang asli, wah nggak boleh. Bahkan Natal aja dijaga tuh tentara kan. Jadi sangat protektif mereka. Memang sangat sulit gitu loh menjadi orang percaya di daerah-daerah seperti itu, memang sulit. Maka itu kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan bener nggak tempat saya di sini? Gitu. Biasanya sih orang merasa dia tempatnya di sana, kenapa? Karena dia dapat duit di sana, Pak. Bener nggak? Jadi akhirnya mereka melupakan diri bahwa mereka selain mereka hidup di dunia ini, mereka juga harus jadi saksi Kristus. Orang banyak yang lupa akan hal tersebut. Kalau saya pikir begitu. Jadi mereka lebih berpikir, ya nggak apa-apalah saya di sini, yang penting duit lancar gitu kan. Akhirnya mereka berpikir begitu. Ya, tapi harusnya kita tetap ingat bahkan di tempat yang seperti memusuhi kita pun tetap harus jadi saksi ya Pak Mulya. Oh iya maksudnya kan maksudnya jadi saksi itu ya kenapa harus di tempat-tempat yang Iya, itu tergantung panggilan Pak, tergantung panggilan. Makanya mau tanya Tuhan aja dah. Oke Pak. Ya. Oke, ya kembali ke yang tadi ya, komunitas PA Ulingi, Pak Stefanus. Iya, jadi maksudnya saya ulangi,
inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea itu, maksudnya Tuhan Yesus itu kan masuk ke Yerusalem, dan Yerusalem itu cukup heboh karena Yesus masuk naik keledai. Ya, itu karena untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ya, tapi nggak semua orang kenal ini siapa. Maka mereka bertanya-tanya, ini siapa ini? Ini siapa nih yang masuk ini? Maka orang-orang mulai kasakusuk, oh itu Nabi Yesus dari Galilea. Karena mereka tahu Yesus itu bukan orang Yudea. Pakaiannya, bajunya beda. Jadi mereka tahu, oh ini Nabi Yesus dari Galilea. Jadi konteksnya memang begitu aja, Pak. Ya, nggak jauh-jauh kemana-mana gitu loh. Ini narasi, jadi cerita menggambarkan sesuatu yang terjadi. Mereka cuma kasakusuk aja, oh ini Nabi Yesus dari Galilea. Udah begitu aja. Ya. Oke, silakan Pak Ferry. Thank you Pak Mak. Terima kasih atas sharingnya, atas apa yang sudah dijelaskan. Bapak Ibu bisa mengikuti rekaman ulang atas e-home study hari ini nanti di YouTube GSKI Pluit. Nanti akan kita share di sana.